Faqih al-Imam Faqihil Muqaddam Mi'raj. Nah, bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari dengan kambingnya, saudara. Nah, di situ saya sebenarnya tidak bisa menahan tawa saya, saudara. Tapi saya tidak mau karena menghormati Habib yang memang tidak membenarkan khurafat itu, saudara. Berarti kambing ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cerita. Jadi itu beneran tertulis di kitab mereka, Gus. Saya kok nggak pernah nemu ya. Saya kerasukan kambing, saudara. Lanjut, Gus. Jadi terus buliannya kurang lebih kalau di zaman kita sekarang begini. Saudara, ada begal nasab, saudara. Ada orang yang tidak percaya garomah, saudara. Biadab. Kurang ajar. Itu ilmu, kalau sekarang dipakai oleh dukun-dukun dobol, ilmu teleportasi. Memindahkan janin dari perut yang satu ke perut yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sampai begitu ya karomah dia. Subhanallah, Bang TJ. Karomahnya luar biasa, Bang TJ. Masya Allah. Saya jadi nggak sabaran pingin ke Tarim ini. Seringkali mendatangi istrinya. Sampai istrinya ini hamil. Ya, setelah kematian. Lanjut, Gus. Lanjut, Gus. Siap. Jangan ketawa. Siap sih. Sampai sang suami ini yang sudah almarhum, yang sudah dikuburkan ini, menghamili istrinya setelah beliau meninggal. Setelah sang Habib ini yang sudah meninggal. Gus, itu suaminya kan udah meninggal. Anak melahirkan seorang anak, dan anak ini dinasabkan kepada suaminya yang sudah almarhum. Saudara. Saya tidak mau berkomentar lagi, Gus. Silahkan baca aja. Ya, mereka marah. Saya tertawakan gitu. Padahal memang lucu. Lucu ini. Lucu. Ada kambing, saudara. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Kambing itu mi'raj 70 kali. Setiap hari. Kemudian, ngapain? Ya Allah, ampuni hambamu ini, ya Allah. Maka sejadah itu terbang ke Mekah. Fahajja ma'anas. Kemudian beliau haji bersama dengan orang-orang. Suma adat bihi sujadah ila Tarim. Kemudian sajadah itu kembali ke Tarim. Faja'altu a'uddu man yush. Kalau kita mencari kisah tersebut dalam cetakan yang baru, itu nggak bakalan ada, Bang. Karena memang sengaja dihapus. Justru dalam manuskripnya yang ada cerita seperti itu ya. Betul. Di manuskripnya ada. Mungkin begini. Selain daripada selain daripada hantu yang menggauli istrinya, yang esek-esek ada nggak, saudara? Ada itu, Bang TJ. Cuman saya lokasinya lupa itu di kitab. Oh ya. Oke, lanjut. Nanti kita bahas di session yang lain nanti. Bentar, Bang TJ. Saya mau ngerokok dulu, saya nggak kuat dan tawa saya, Mas. Saya sebenarnya dari tadi pingin merokok juga, pingin ngerokok sebenarnya. Cuma saya tahan karena ceritanya lucu, takut keselak. Keselak asap rokok itu pedih, Jenderal. Sebentar ya, sambil rokok ya. Sambil rokok ini. Mungkin Gus Jazuli pernah menemukan atau pernah membacanya terkait masalah garomah-garomah. Masalah garomah-garomah yang pernah Habib-Habib itu pertontonkan. Nah, misalnya ada Habib-Habib yang cerita bisa begini, bisa terbang, bisa ngambil emas di langit. Sementara kita tahu bahwa emas itu adanya di dalam perut bumi, saudara. Ya, bukan di dalam perut langit, saudara. Jadi di sini Ana minta tolong kepada antum, kalau memang ada ajaran-ajaran seperti itu, tolong dijelaskan. Takutnya nanti
cuman ceramah-ceramah di sini aja, padahal orang nggak pernah ke Yaman gitu, cerita Yaman, cerita Tarim, mungkin belum pernah. Nah, antum sebagai orang yang pernah belajar di sana bagaimana, Gus? Ada nggak cerita-cerita seperti itu sana? Kalau untuk pengalaman belajar di sana, karena memang jurusannya itu fikih dan usul fikih, jadi hal-hal yang seperti itu tidak kami pelajari itu Bang TJ. Nah, tetapi karena seringkali saya itu mendengar dari beberapa oknum-oknum dai yang menyebutkan begitu banyak karomah yang luar biasa, sehingga di situ saya tertarik untuk mengkajinya dari beberapa kitab-kitab yang biasa menyebutkan karomah-karomah tersebut. Nah, memang banyak di sana pembahasan mengenai karomah-karomah para aulia habaib yang tentu kita sudah mendengarnya, dan di sini perlu penjelasan ya. Ini karena kitabnya PDF ini Bang TJ, jadi saya nggak bisa istilahnya memperlihatkan dari komputer gitu paling ya. Aduh. Ya, nggak apa-apa disebutkan aja judul kitabnya. Jadi nanti dicek saja isi dari buku-bukunya ya, yang mungkin nanti akan saya sebutkan. Nah, diantaranya seperti ini. Ada satu karomah, ini disebutkan di dalam kitab Diwan Syair Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Di sana beliau itu sebenarnya beliau adalah seorang habib yang cukup kritis. Beliau seorang sejarawan, ahli fikih, kemudian ahli sastra dan sebagainya, memiliki banyak kitab dan kitabnya bisa dicek di mana. Artinya kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, di mana seorang habib ini mengingkari beberapa karomah-karomah yang masuk dalam kategori khurafat. Masuk dalam kategori khurafat yang sehingga karena itu masuknya adalah khurafat, sehingga beliau mengingkarinya gitu Bang. Nah, diantaranya ini silahkan bagi yang punya bukunya, punya kitabnya Diwan Syair Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di halaman 280. Beliau menceritakan, wa angkartu qaula ba'dihim, saya mengingkari ucapan dari sebagian para habaib. Anna atanal faqih al-muqaddam quddisa sirruhu kanat ta'ruju ila sama, bahwasanya kambingnya faqih muqaddam itu mi'raj ke langit. Wa ta'ti bi khabariha tarafain nahar, dan kambingnya ini membawa informasi langit di pagi hari dan di sore hari. Ma'anal buraq, padahal buraq la yaqdiru ala dzalika, tidak mampu untuk melakukan itu. Kalau annaha hadarat lailatal mi'raj la aghnat anhu. Seandainya kambingnya Faqih Muqaddam itu hadir pada malam mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sungguh kambingnya Faqih Muqaddam itu sudah tidak butuh lagi dengan buraq yang menjadi kendaraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sudah. Artinya di sini ada satu khurafat yang meskipun sebagian orang menganggapnya itu sebagai karomah, bahwa yang mi'raj itu tidak hanya Faqih Muqaddam yang dalam satu malam itu mi'raj 70 kali, tetapi mi'rajnya itu yang ikut mi'raj itu juga adalah kambingnya Faqih Muqaddam. Nah, ketika kambing itu bermi'raj ke langit, itu turunnya 2 kali Bang TJ. Jadi turun di sore hari dan turun di pagi hari untuk memberikan informasi langit kepada barangkali yang murid-muridnya Faqih Muqaddam ataupun yang lain barangkali ya. Itu kira-kira gimana Bang TJ ketika menyimak satu keterangan tentang karomah dari kambingnya Al-Faqih Al-Muqaddam itu Bang TJ? Jadi saya menyimak barusan bahwa ada seorang habib dari kalangan Ba'alawi ya, dari kalangan Ba'alawi sendiri, habib. Beliau bernama siapa tadi Gus? Maaf. Abdurrahman bin Ubaidillah. Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, saudara. Beliau menentang daripada cerita-cerita khurafat seperti ini
dan dalam cerita ini bahwa bagi al-imam, bagi al-mugaddam mi'raj, bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari dengan kambingnya, saudara. Nah, di situ saya sebenarnya tidak bisa menahan tawa saya, saudara. Tapi saya tidak mau karena menghormati Habib yang memang tidak membenarkan khurafat itu, saudara. Jadi saya membayangkan kalau kambingnya saja bisa mi'raj sehari 70 kali, turun ke bumi 2 kali, berarti kambing itu lebih mulia daripada sahabat. Apalagi dengan kita, saudara. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu mi'rajnya cuma sekali ya, Gus. Sekali, Bang DJ. Nah, berarti kambing ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cerita. Jadi itu beneran tertulis di kitab mereka, Gus. Saya kok nggak pernah nemu ya. Mungkin karena saya nggak bisa baca. Berarti ini kambing, saudara. Kambing daripada Al-Faqihil Muqaddam dikisahkan oleh orang yang mengisahkan di dalam kitab karangan mereka bahwasanya kambing itu mi'raj sebanyak 70 kali dalam satu hari, satu malam apa satu malam? Itu setiap malam. Setiap malam, saudara. Masya Allah. Itu kambing itu akhirnya gimana? Disembeli atau dimuseumkan? Di mana ada museum kambing nggak? Ini atau kisahnya kuburannya misalnya? Kambing yang mi'raj, Bang TJ. Kambing yang mi'raj. Cuman nggak ada cerita ke depannya kambing itu nasibnya seperti apa? Ada makomnya? Nggak ada. Saya kerasukan kambing, saudara. Lanjut Gus. Jadi terus Habib Abdurrahman Asgaf, ya. Itu ini Bang TJ khawatir ya kalau saya itu ketawa nanti saya kualat, Bang TJ. Enggak apa-apa, kambingnya udah kerasukan sama saya, enggak apa-apa. Subhanallah. Ya, kita lanjut Bang TJ ya, yang kedua nih. Banyak bahan-bahan itu mengenai karomah-karomah para aulia Mbak Alawi itu sangat banyak Bang TJ. Itu baru satu ya. Sebentar. Sebentar Gus, saya mau bertanya dulu. Ini satu bab dulu. Saya kan awam dalam hal karomah. Jadi saya ingin bertanya. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah Mi'raj itu ya Isra, dalam peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian ke langit ke-7, ya, betul nggak? Kalau salah dikoreksi. Kemudian betul, untuk mengambil sholat, mengambil ibadah sholat sudah. Sementara kambing itu ngapain? Itu dijelaskan nggak dalam kitab itu? Kambing itu ngapain sampai ke Sidratul Muntaha? Di situ nggak ada penjelasan Bang TJ. Jadi hanya kambing itu hanya mendapatkan informasi langit. Mendapatkan informasi dari langit begitu saja. Ya mungkin seperti apa namanya setan itu ya kali ya yang ingin mencuri informasi dari langit kemudian menyampaikan kepada para dukun-dukun gitu, Bang TJ. Ya mungkin semi-semi gitu ya. Berarti kambing ini mi'raj untuk menceritakan kisah-kisah yang ada di langit, cerita di langit atau bocoran dari langit kepada Habib yang menuliskan ini mungkin. Kita berhusnudon aja. Gitu, Bang TJ. Kita husnudon. Ya, makanya murid-murid Habib ini paling ilmu kambing, saudara. Lanjut Gus. Dalam bentar Gus, saya potong nih, kebanyakan saya penasaran ya. Penasaran saya. Jadi Habib Abdurrahman Asgaf bin Ubaidillah ini dalam hal ini bagaimana beliau menunjukkan sikap beliau? Artinya ketidakpercayaan beliau atau menentang dari beliau. Betul, beliau sangat mengingkari itu. Beliau sangat mengingkari kisah-kisah yang seperti ini. Lalu ternyata beliau itu malah menjadi
bahan olok-olokan gitu dari Habib-Habib yang lain lantaran mengingkari kisah-kisah yang seperti ini. Tidak hanya beliau itu dibully oleh para Habib-Habib yang ada di saat itu di zaman beliau, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, tetapi sampai beliau ini mendapatkan serangan fisik gitu. Kalau bahasa sekarang ya persekusi gitu Bang TJ. Oh, berarti gini Gus. Beliau waktu itu mendapat bulian. Kemudian mendapat tindakan persekusi gitu. Kemudian buliannya kurang lebih kalau di zaman kita sekarang begini. Saudara, ada begal nasab, saudara. Ada orang yang tidak percaya garomah, saudara. Biadab. Kurang ajar. Kurang lebih kalau bahasa di zaman sekarang seperti itu ya Gus. Wahabi itu, Syiah itu, PKI itu. Waktu itu kan belum ada Wahabi, belum ada PKI ya. Kurang lebih seperti itu. Cuman beda ya bulian zaman ini. Berbeda. Masya Allah. Masya Allah. Ya lanjut lagi Gus. Mungkin ada yang lain. Itu pertama ya. Kurang lebih kambingnya ngomong begini waktu itu. Lanjut Gus. Jangan ketawa Gus. Nggak boleh menertawakan garomah Gus. Oh siap Bang TJ, siap laksanakan. Ya. Oke, untuk yang kedua, wa qalu ba'din akhar an ba'dil alawiyin, dan juga ucapan sebagian orang tentang sebagian para Ba'lawi. Dia itu innahu kana lahu zaujatun syarifah, dia memiliki seorang istri syarifah. Atau kalau bahasa sekarang ya hubabah gitu ya. Istrinya itu hubabah. Madhali hamliha sittata ashhur, di mana istri beliau hubabah ini sudah memiliki kandungan yang berumur 6 bulan. Pada zawaja falahatan panashazati syarifah. Nah, kemudian Habib ini nikah lagi. Habib ini nikah lagi kepada seorang perempuan petani. Kemudian syarifahnya itu atau hubabahnya itu kabur. Fakhayyaraha bainar ruju aw ya'khudal hamla min batniha ila batnil fallaha. Kemudian sang Habib ini memberikan pilihan kepada istrinya yang tua, yang seorang hubabah tadi, antara kembali ke rumah sang Habib ini, atau kalau tidak kembali maka Habib ini akan memindahkan kandungan yang ada dalam perutnya seorang istrinya hubabah tadi kepada istri yang baru. Maka walama asarrat tatkala istri tuanya itu, biar lebih singkat ya, istri tuanya yaitu seorang hubabah itu tetap ngotot untuk kabur dari rumahnya sang Habib, maka fa'ala ma tahaddadaha bihi, maka sang Habib itu melakukan apa yang sudah dia ancamkan kepada istri tuanya. Ya, artinya sang Habib itu memindahkan kandungan dari istri tuanya dan dipindahkan ke istri mudanya. Kemudian wa waladatil akhirah di thalathati ashhur min hina dukhul. Kemudian istri mudanya itu setelah 3 bulan itu melahirkan. Setelah 3 bulan setelah dukhul itu langsung melahirkan. Artinya untuk istri yang muda setelah 3 bulan ya melangsungkan pernikahan dengan sang Habib ini langsung melahirkan Bang TIJ. Gitu, langsung melahirkan seorang anak. Oh. Oke, saya menangkapnya begini. Artinya itu ilmu kalau sekarang dipakai oleh dukun-dukun dobol, ilmu teleportasi, memindahkan janin dari perut yang satu ke perut yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sampai begitu ya karomah dia. Subhanallah Bang TJ, karomahnya luar biasa Bang TJ. Masya Allah, saya jadi nggak sabaran pingin ke Tarim ini. Saya pingin jadi wali yang seperti itu. Saya rencananya ingin memindahkan kepala, ada seorang Habib dengan kepala Habib yang lain, biar cerdas gitu maksud saya. Ilmu yang seperti itu ya. Ya, oh ini parah juga ya garomahnya ya, kayak santet gitu ya.
kayak ilmu perdukunan gitu ya. Emang ada Jadi, gitu Bang TJ, perdukunan yang kayak gitu? oh, yang saya lawan-lawan dulu banyak. Makanya saya beralih kepada pembahasan oknum-oknum Habib karena ilmunya sama. Seperti misalnya Gus Samsudin memindahkan penyakit kepada kambing. Mungkin Gus Samsudin nemu kitab itu. Sehingga Gus Samsudin belajar memindahkan penyakit ke dalam kelapa, memindahkan penyakit kepada kambing, saudara. Allah. Begitu, saudara. Masya Allah. Allahu Akbar. Lanjut lagi Gus. Ini kita karangan siapa? Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Bang TJ. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Berarti beliau sebagai penantang atau orang yang tidak percaya kepada cerita yang demikian, saudara. Lanjut. Ya. Yang ketiga. Wa qawlu akhara, dan ada ucapan dari Habib yang lain, inna ahadal awliya mata an zaujatin salihah min ghairi walad. Ada seorang wali, dia itu meninggal dan meninggalkan seorang istri yang salihah tanpa memiliki anak. Fastadda huznu tilka salihah, sehingga istrinya mendiang almarhum Habib tadi itu sangat mengalami kesedihan yang luar biasa. Wa adma wajduha alaih, dan istrinya ini sangat merindukan mendiang suaminya. Bahkan yataraddadu alaiha min dharihihi, sehingga suaminya itu bolak-balik ke rumah, dari kuburannya ke rumah sang istri. Hatta yang balik siapa? Maaf Gus, yang balik siapa? Suaminya. Jadi suaminya bangkit udah dari meninggal. Bangkit dari kubur, Bang TJ. Oke, kayak judul film horor ya di Indonesia. Lanjut. Bangkit dari kubur. Suaminya bangkit dari kubur, ya. Kemudian seringkali mendatangi istrinya, sampai istrinya ini hamil. Ya, setelah kematian. Lanjut Gus. Siap. Jangan ketawa. Siap. Sampai sang suami ini yang sudah almarhum, yang sudah dikuburkan ini, menghamili istrinya setelah beliau meninggal, setelah sang Habib ini yang sudah meninggal. Gus, itu suaminya kan udah meninggal. Terus kalau orang meninggal di dalam budaya kita jadi hantu dong. Kalau bangkit lagi, berarti yang menghamili istrinya itu hantu dong. Kalau kita pelajari secara ilmiah, sperma dari hantu apa mungkin terjadi pembuahan bersama wanita? Lanjut Gus, saya geram nih cerita ini, keren. Ini cocok ini untuk inspirasi, mau buat skenario film. Siap. Sang suami bolak-balik mendatangi istrinya. Suami sudah meninggal ya. Sang suami yang sudah meninggal bangkit dari kubur, kemudian mendatangi bolak-balik atau seringkali mendatangi istrinya sampai suaminya ini menghamili istrinya setelah sang suami meninggal. Maka kemudian sang istri itu hamil dan melahirkan seorang anak yang nasabnya itu biwaladin nasabuhu ilai, membawa seorang anak, melahirkan seorang anak, dan anak ini dinasabkan kepada suaminya yang sudah almarhum. Saudara. Saya tidak mau berkomentar lagi, Gus. Silakan baca aja. Baca lagi, Gus. Itu yang ketiga, Bang TJ ya. Nah, kemudian ada ini dari kitab yang lain, Bang TJ. Itu dari kitab Al-Masra'ur Rawi, karya dari Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyil. Beliau meninggal di tahun 1093, ya, abad 11 Hijriah ya, Bang TJ. Nah, di mana di sana itu dalam kitab Al-Masra'ur Rawi ada pada jilid yang kedua, tapi cetakan yang lama.
Kalau cetakan yang baru di sini nggak ada Bang TJ. Ini nanti akan saya ulas ya. Kita baca dulu ininya, redaksinya. Mana tadi itu? Sebentar Bang TJ. Jadi hilang ini. Allah, sebentar. Mau jadi apa kalian? Aduh. Jadi anak tadi ada diriwayatkan siapa namanya, anak yang lahir dari bapak yang hantu itu, bin hantu misalnya. Aduh, lucu juga ya. Aduh, di film Doraemon aja nggak ada yang sehebat ini. Sebentar Bang TJ, ini. Sebentar, ada rekor bilang. Mana tadi? Nggak kebayang. Sodik Al-Habib Sodik bin Hantu gitu kan? Nggak kebayang saya. Al-Habib Ja'far Sodik bin Hantu. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aduh, lemas saya Gus. Ya. Mungkin efek daripada garomah ya. Ya begitu. Pantas mereka ngelawak itu lucu, tapi mereka nggak pingin tertawa karena menganggap bahwa itu sakral. Tetapi ketika Habib-Habib zaman sekarang ya kan, walaupun nggak ceritanya sesadis ini ya, banyak yang ngelawak begitu. Saya tertawa gitu spontan ya kan. Mereka marah, saya tertawakan gitu. Padahal memang lucu ini, lucu. Ada kambing saudara dikisahkan oleh orang yang mengisahkan kambing itu mi'raj 70 kali setiap hari. Kemudian ngapain? Ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah. Aduh. Coba lagi Gus. Ini bukan maksud apa-apa ya, bukan maksud apa-apa. Saya cuma ingin membedah kitab karangan dari Oknum Ba'alwi di zaman abad keberapa, Gus? Kalau boleh tahu kitabnya? Kalau Habib Abdurrahman itu abad 14, Bang TJ, baru itu hitungannya. Abad 14. Jadi kisah itu terjadi sebelum beliau dong? Sebelum, jauh. Betul. Allahu Rabbi. Ya. Kita lanjut ya. Kenapa? Itu bahan untuk apa? Materi untuk stand up komedi boleh ini, cocok kitab ini. Lanjut, Gus. Oke, lanjut ya. Wakana Yauman ini ketika menyebutkan biografi dari seorang Habib yang bernama Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf. Ini beda lagi nih Bang TJ ya. Ini satu zaman dengan Habib Ali. Waduh. Aduh. Melek Gus. Oh ya, siap. Pulang. Ini sezaman dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, Bang TJ. Oh. Ya, yang apa namanya menjelaskan tentang ngarang kitab Al-Burqatul Musiqah. Yang menyebutkan biografi secara lengkap tentang leluhur-leluhurnya, bahwa leluhur-leluhurnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini adalah para imam mujtahid. Gitu. Bentar Gus, ini Habib Ali As-Sakron ini yang ngarang Hizib Sakron. Betul. Betul. Oke. Sakron artinya hilang akal ya kata mereka ya. Betul. Itu apa ya bahasa ininya mah? Mabok. Mabok, hilang akal. Atau gila nggak bisa Gus? Ya itu gimana netizen Bang TJ? Oh nggak boleh, kita harus jelaskan ini kalau di sini. Oh, gitu. Mabok apa gila? Ya udah, Gus Jazuli mabok aja, Gus Jazuli mabok, saya gila ya. Saya anggap aja gila ya. Ya berarti hilang akal ya gitu. Gila. Lanjut. Ini ketika membicarakan tentang biografinya atau manakibnya Habib Hasan nih ya. Habib Hasan baik. masih pamannya, paman dari Habib Ali As-Sakron, Bang TJ. Ya. Oh ya. Ya, ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Khatib itu berbicara kepada Habib Hasan.
Wa qala li yauman, Habib Hasan berkata kepada Al-Khatib ini, "Ata'rifu rajulan? Tidakkah engkau mengetahui atau mengenal seorang laki-laki? Farasya sujadatahu, yang menghamparkan sejadahnya. Kemudian tsumma khatara lahul hajj, kemudian hati kecilnya itu terlintas untuk melaksanakan haji. Karena saat itu di musim haji gitu ya. Naam. Fatarat bihi sujadah ila Makkah. Maka sejadah itu terbang ke Makkah. Fahajja ma'an nas. Kemudian beliau haji bersama dengan orang-orang. Suma'adat bihi sujadah ila Tarim. Kemudian sajadah itu kembali ke Tarim. Faja'altu a'uddu man yusyar ilaihi bis-shalah. Kemudian saya menganggap orang yang dimaksud itu adalah orang yang saleh. Wa huwa yaqul laisa hu, faqultu man hu, faqala sahibuk. Terus siapa itu? Ya saya gitu. Artinya saya ini, ya Habib Hasan ini, Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf itu suatu waktu ketika menghamparkan sejadahnya, kemudian ingin sholat, ternyata dalam hati beliau itu memiliki terlintas untuk haji, kemudian sejadah ini terbang, Bang TJ, terbang ke Mekah dan haji bersama dengan orang-orang yang hadir saat itu. Terus nggak lama kemudian dia balik lagi ke Tarim, gitu Bang TJ. Ya. Ini kitab kan? Ini kitab yang menuliskan kan? Nggak betul, ada, misalnya di kitab itu di sampulnya nggak ada dongeng ala Timur Tengah, nggak ada. Enggak. Jadi ini Al-Masra'ur Rawi. Soalnya Gus, saya pernah baca kitab, memang di situ dituliskan dongeng dari negeri 1001 malam, dongeng dari padang pasir gitu. Di situ ada cerita ini, cuman bukan Habib, tetapi seorang tokoh fiktif yang tertera dalam bahkan sekarang udah dikartunkan, namanya Aladin. Oh, Aladin. Dia punya karpet ajaib dengan lampu ajaib. Dia gosok lampu itu, keluar jin. Kira-kira di situ ada nggak lampu jin itu dalam kitab itu? Kalau lampunya nggak ada, Bang TJ. Yang ada hanya permadani barangkali ya, permadaninya gitu. Oh, berarti lebih canggih Aladin nih ceritanya. Karena dia di samping ada sajadah yang bisa terbang, dia punya lampu ajaib juga. Cuman dikisahkan dalam Aladin itu bukan sajadah. Takutnya menghina Islam ya kan. Jadi diceritakan di situ karpet terbang gitu. Takut nanti ada yang demo, ngapain bawa-bawa sajadah? Nanti penistaan agama, menghina sajadah kan. Untung Habib yang ngomong. Jadi nggak sampai demo berjilid-jilid maksudnya. Udah lanjut. Tapi ini ada catatan. Ada catatan Bang TJ. Catatannya apa? Jadi gini, kalau di dalam cetakan yang lama, barangkali saya perlihatkan ya. Di catatan yang lama, di cetakan yang lama, di sini ada tadi tuh faqalali dan seterusnya tadi tuh ya. Dan di manuskripnya di sini kan ada pertama ada, kemudian di dalam manuskripnya itu pun ada. Sebentar, mana itu? Ini sama ya, qala liyauman ata'rifu rajulan dan seterusnya. Ini juga ada. Tetapi kalau dalam cetakan yang baru itu sengaja dihapus, Bang TJ. Sengaja dihapus di sini. Dalam kitab yang ini itu sengaja dihapus, dan yang dihapus itu ada sampai berapa itu? 6 baris, Bang TJ. Dan di sini 6 baris. Ya, 6 baris. Di sini tertera bi hadzal maudhi' minal asl jumalun hudifat min hadhihi tab'ah. Di titik ini itu ada beberapa jumlah, ada beberapa baris yang sengaja dihapus dari cetakan ini. Itu Bang TJ. Artinya kalau kita mencari kisah tersebut dalam cetakan yang baru itu nggak bakalan ada, Bang. Karena memang sengaja dihapus. Justru dalam manuskripnya yang ada cerita seperti itu ya? Betul. Di manuskripnya ada. Mungkin begini. Saya berhusnudzon aja nih. Itu dihapus dalam versi terbaru karena dongengnya ketinggalan zaman mungkin. Atau mungkin
kalau ingin baca kelanjutan barisnya ke dongeng Aladin aja mungkin. Tapi di dongeng Aladin nggak ada kambing yang mi'raj 70 kali. Kemudian ada hantu yang menikahi yang menghamili istrinya, nggak ada mungkin ya. Itu kenapa dihapus? Coba. Jadi gini Gus. Saya jadi muncul pertanyaan nih. Ya, ini sebenarnya banyak pertanyaan terkumpul di kepala saya. Waktu di sana, kira-kira antum diajarkan nggak dengan kitab ini di waktu-waktu senggang? Enggak, Bang TJ nggak diajarkan kitab-kitab yang seperti ini, Mak. Jadi itu hanya konsumsi pribadi saja itu. Karena kalau saya itu kan belajarnya di kampus dan kaitannya ya dengan fikih, dengan usul fikih, dengan nahwu, sejarah, kemudian tafsir ayat ahkam, tafsir hadis ahkam dan seterusnya. Artinya yang kita kaji itu adalah mengenai yang berkaitan dengan hukum-hukum, Bang TJ. Jadi kalau mengenai karomah itu nggak diajarkan dan nggak dikaji itu, Bang. Pantesan antum nggak jadi wali ke sana. Kalau antum sempat mempelajari kitab ini waktu masih di Tarim, ya, insya Allah antum itu jadi wali. Jadi mungkin cerita Habib zaman sekarang datang ke Tarim itu jadi wali kalau baca kitab ini, saudara. Kalau tidak baca kitab ini, yang nggak akan jadi wali. Kita normal-normal saja seperti kaum muslimin lainnya, saudara. Jadi begitu. Lanjut, ada yang menurut Gus Jazuli lucu? Sebentar, Bang TJ, saya cari dulu. Yang esek-esek ada nggak, Gus? Yang esek-esek? Selain daripada selain daripada hantu yang menggauli istrinya, yang esek-esek ada nggak, saudara? Ada itu, Bang TJ, cuman saya lokasinya lupa itu di kitab. Oh ya, oke, lanjut. Nanti kita bahas di session yang lain nanti. Insya Allah. Ampun, saudara. Kalian takut sama kualat ala Aladin? Rip, tolong bantah Left TJ kali ini. Tapi ini kitab kalian loh. Mungkin kitab ini yang belum kalian temukan, ataupun kitab ini yang kalian butuhkan untuk membantah tesis Kiai Imad. Makin anjloklah kalian. Ya, tolong Bit, tolong. Di situ ada nggak cara diajarkan waktu antum masih kuliah di Yaman tentang cara baca kitab Arab dari kiri ke kanan? Yakni misalnya? Yakni min mu'min itu ya. Ya, yakni fi dzambih min al-mu'minin yakhruj. Nggak ada tuh, Bang TJ, belum nemu ilmu itu, Bang TJ. Oh, belum nemu. Berarti itu mungkin nggak ada di Yaman. Mungkin ka'annahum fil manam. Allah. Hei, Bib, ente jangan marah. Ini kitab ente, karangan daripada Dato ente, dibaca sama Gus Jazuli. Ya, aneh mau belajar. Mbak PJ. Saya mau ngerokok dulu, saya nggak kuat dan tawa saya, Mas. Saya sebenarnya dari tadi pingin merokok juga, pingin ngerokok sebenarnya. Cuma saya tahan karena ceritanya lucu, takut keselak. Keselak asap rokok itu pedih, Jenderal. Sebentar ya, sambil rokok ya. Sambil rokok, ini keren nih. Tidak punya keinginan merokok di depan